Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melihat bagaimana proses jadinya manusia menurut Al-Quran. Sebagaimana diketahui, Al-Quran itu dilihat oleh umat Islam sebagai wahyu Allah. Jadi apa yang tertulis dalam Al-Quran itu merupakan kata-kata Allah sendiri. Nah, tentang Al-Quran itu sebagai wahyu Allah itu dapat ditemukan misalnya dalam surah An-Nisa ayat 105, surah Al-Maidah ayat 58, dan masih banyak surah-surah yang lainnya yang mau menyatakan bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah. Karena Allah itu adalah maha benar, maka sudah dipastikan Al-Quran itu merupakan kitab kebenaran yang meyakinkan. Apa yang tertulis dalam Al-Quran itu pasti benar. Ya. Nah, ini ada dalam surah Al-Haqqah ayat 51. Al-Quran juga dilihat sebagai keterangan yang jelas, petunjuk dan pelajaran bagi umat Islam. Dalam surah Al-Imran ayat 138. Selain itu juga Al-Quran dilihat sebagai penjelasan yang sempurna. Ada dalam surah Ibrahim ayat 52. Sebagai keterangan yang jelas, membuat penjelasan yang diberikan Allah itu menjadi sempurna. Hal ini membuat tak sedikit umat Islam yakin bahwa Al-Quran itu kitab yang sempurna. Namun, kalau ditanya di mana letak kesempurnaan Al-Quran, dapat dipastikan mereka tak bisa menjelaskannya. Karena kalau dikatakan sempurna, berarti tidak ada satu celah, satu titik pun kelemahan ataupun kekurangan. Jadi segala-galanya sudah ada di dalam Al-Quran. Kita dapat mengambil satu contoh saja untuk menguji benarkah Al-Quran itu kitab yang sempurna. Misalnya soal kewajiban umat Islam untuk sholat. Ya, kita tahu dalam agama Islam salah satu kewajibannya itu adalah sholat. Sholat 5 waktu. Pertanyaannya, adakah dalam Al-Quran tertulis sholat 5 waktu? Jelas tidak ada. Dalam Al-Quran, Allah hanya berfirman, dirikanlah sholat, laksanakanlah sholat. Tidak ada perkataan dari Allah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, ya, 5 waktu itu ada dalam hadis. Ya. Jadi artinya Al-Quran belum lengkap. Al-Quran tidak sempurna terkait dengan sholat tadi. Dia harus disempurnakan oleh hadis. Ini sudah kita meragukan kesempurnaan Al-Quran itu sendiri. Tetapi kita tidak akan membahas soal itu. Pembahasan kita adalah soal proses terjadinya manusia menurut Al-Quran. Nah, terkait dengan fakta Al-Quran ini, bila dikaitkan dengan proses jadinya manusia itu, maka haruslah dikatakan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang proses jadinya manusia itu berasal dari Allah. Allah sendiri yang mengatakan demikian, dan itu jelas dan benar. Nah, sekarang kita akan melihat ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang penjelasan atau keterangan bagaimana manusia itu terjadi. Apa yang tertulis dalam ayat-ayat ini bukan dalam konteks untuk menjelaskan terjadinya Adam dan Hawa, sama sekali bukan. Ayat-ayat tersebut jelas mau menunjukkan tentang manusia. Kita inilah, bukan Adam dan Hawa. Jadi
Itu harus pertama harus dipegang prinsip pemahaman ini, ya. Jadi jangan melihat bahwa ayat-ayat itu berbicara tentang Adam dan Hawa, sama sekali di luar konteksnya. Dia berbicara tentang manusia. Nah, sebagaimana diketahui, Al-Quran itu terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok surah Makkiyah dan kelompok surah Madaniyah. Nah, dalam surah Makkiyah, ya, ayat-ayat tentang terjadinya proses manusia itu seperti inilah, ya. Jadi mulai dari surah ke-6 ayat 2 sampai surah ke-96 ayat 2. Total semuanya ada 14 surah dengan 21 ayat. Nah, bagaimana dengan surah Madaniyah? Dalam surah Madaniyah, ayat-ayat tentang proses jadinya manusia itu hanya 3 surah dan 3 ayat. Nah, itu kita tidak mau membahas soal perbedaan. Ya, kenapa surah Makkiyah banyak, Madaniyahnya sedikit, itu kita tidak membahas itu. Kita hanya fokus melihat proses jadinya manusia menurut Al-Quran. Baik, terhadap ayat-ayat tentang proses jadinya manusia, kita akan memberikan beberapa catatan. Sekarang kita akan melihat catatan yang pertama. Prinsipnya adalah Al-Quran itu adalah keterangan yang jelas, pelajaran bagi umat Islam. Nah, kalau kita memperhatikan ayat-ayat tentang jadinya manusia, terlihat jelas adanya inkonsistensi keterangan. Karena apa? Keterangan informasi tentang jadinya manusia itu berbeda dari satu surah ke surah yang lain. Ya. Inkonsistensi itu nampak dalam bahan dan juga prosesnya. Dalam bahan sendiri juga terjadi ketidakkonsistenan. Ya. Ada yang mengatakan bahannya tunggal, tetapi ada juga bahan campuran. Kalau tunggal berarti hanya satu, sedangkan campuran berarti bahannya lebih dari satu. Ya. Nah, ini saja sudah terjadi ketidakkonsistenan. Ya. Nah, dalam bahan tunggal sendiri itu terjadi juga ketidakkonsistenan. Ya. Ada 4 surah mengatakan manusia itu dari tanah. Jadi sekali lagi, bukan dalam konteks Adam dan Hawa, tetapi dari manusia, ya, kita ini. Ya. Ada 5 surah mengatakan dari mani, dari air mani. Tidak ada unsur lain. Jadi dari air mani itulah Allah menciptakan, menjadikan manusia. Ada 1 surah yang mengatakan dari segumpal darah. Ya. Sedangkan bahan campuran itu juga terjadi kesimpang siuran informasi. Ada 2 surah mengatakan manusia dari tanah campur air mani. 2 surah lain mengatakan dari tanah, air mani, dan segumpal darah. Ada satu surah mengatakan manusia itu berasal dari setetes mani bercampur. Tidak jelas bercampur dengan apa. Jadi kalau kita konfrontasikan ini dengan pemahaman Al-Quran sebagai keterangan yang jelas bisa kita katakan Al-Quran itu tidak jelas. Nah, jadi terhadap inkonsistensi ini, pertanyaan kita tuh ya, mana yang benar? Ya. Harus ingat, semuanya itu bersumber dari Allah. Allah lah yang mengatakan demikian. Nah, dan Allah yang mengatakan berbeda-beda dari satu ke surah yang lain. Nah, demikian juga dengan prosesnya. Prosesnya juga terjadi inkonsistensi. Surah Al-Hajj dia mengatakan dari tanah dicampur dengan setetes air mani, dicampur dengan segumpal darah, dicampur dengan segumpal daging, baru dimasukkan ke dalam rahim,
dan dalam proses waktu jadilah manusia. Sedangkan dalam surah Al-Mu'minun katakan manusia itu dari saripati tanah dicampur dengan air mani baru dimasukkan ke dalam rahim. Nah, beda antara saripati tanah dengan tanah ya. Nah, ini soal unsur-unsurnya saja sudah berbeda. Belum lagi ada perbedaan antara tanah dengan saripati. Kalau Allah itu konsisten, kalau Allah itu jelas, maka dari awal sampai akhir itulah yang akan dia gunakan. Ya. Sedangkan dalam surah Al-Mu'min dikatakan tanah dicampur dengan setetes mani, lalu segumpal darah dimasukkan ke dalam rahim, dan dalam proses waktu jadilah manusia. Sedangkan dalam surah Al-Qiyamah setetes mani melekat pada rahim, gitu. Tidak ada campuran. Jadi, ini juga tidak jelas mana yang benar. Ya. Semuanya bersumber dari Allah. Kenapa Allah yang maha tahu, maha teliti, maha jelas memberi informasi yang tidak jelas? Inilah catatan pertama atas ayat-ayat yang menjelaskan tentang kejadiannya manusia. Berangkat dari catatan pertama, kita sampai pada catatan kedua, di mana harus dikatakan bahwa wahyu Allah tentang informasi terjadinya manusia itu jelas sekali bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena dalam ilmu pengetahuan, pembuahan itu hanya butuh sel sperma dan sel ovum. Ya. Jadi setelah sperma ini ketemu dengan sel ovum, menjadi zigot, lalu ditempatkan dalam rahim ibu. Nah, sperma itu berbeda dengan air mani. Ya. Memang sperma itu ada di dalam air mani, tetapi sperma itu bukanlah air mani. Yang dibutuhkan untuk pembuahan itu adalah sperma, bukan air mani. Dan tidak pernah ada unsur tanah dalam proses pembuahan. Ini ahli biologi mereka kebingungan kapan unsur tanah ini masuk ke dalam rahim. Apakah saat berhubungan seks itu, atau sebelumnya, atau sesudahnya? Selain itu juga tidak pernah ada darah atau daging ketika terjadi pembuahan itu. Nah, ini jelas bertentangan. Jadi kalau seandainya benar Allah itu maha tahu, maha teliti, maka dia akan memberikan informasi yang benar dan jelas. Tetapi faktanya semuanya itu tidak jelas dan tak masuk akal. Sekarang kita sampai pada kesimpulan logis, ya. Setidaknya ada dua kesimpulan yang bisa kita tarik di sini. Yang pertama, tampak jelas Allah salah dalam memberi keterangan. Allah salah dalam memberi penjelasan. Sehingga dengan demikian, Al-Quran itu bukanlah keterangan yang jelas, bukanlah penjelasan yang sempurna. Yang kedua, Allah itu tidak maha tahu, tetapi sok tahu. Atau dengan menggunakan bahasa lain, Allahnya Islam itu belagu, belagak tahu, padahal tidak tahu. Ya. Nah, di sini kita dapat bertanya, mungkinkah Allah salah atau tidak tahu? Tentu agak berat mengatakan Allah itu salah, karena Allah itu maha benar, Allah itu maha mengetahui. Kalau ini kita pegang, maka kesimpulannya adalah Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Ya. Bukan, karena Allah itu maha tahu. Jadi Al-Quran itu bukan wahyu Allah. Kalau bukan wahyu Allah, maka harus dikatakan Al-Quran itu adalah rekayasa Muhammad. Karena keterbatasan akal budi Muhammad, maka jadilah ketidakjelasan, jadilah pertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan singkat terkait
bagaimana proses jadinya manusia menurut Al-Quran.